Aneh banget. Biasanya dia paling ribut sendiri di sekolah. Tapi tadi aku nanya anak basket, katanya gak masuk dari pagi. Padahal semalam tuh masih sempat debat. Tapi hari ini udah gak masuk. Dan yang lebih anehnya lagi, biasanya dia ngabarin sih. Apa aku telepon aja ya? Dia kan harusnya punya nomor aku ya. Minimal chat gitu. Gua gak masuk. Udah, sesusah itu ya emang. Atau jangan-jangan sengaja ngilang ya. Tapi enggak deh. Dia tuh bukan tipikal orang yang tiba-tiba ngilang terus kabur gitu sih. Apalagi kayak sekarang ya. Kita kan lagi pacaran kontrak. Iya, walaupun cuma buat bantu biar nilai dia bagus. Tetep aneh aja sih kalau dia ngilang kayak gini. Bener sih. Mungkin emang paling bener aku telepon aja ya. Karena aku chat pun dari siang gak dibales. Aku coba telepon deh. Ayo angkat dong. Please, jangan bikin aku mikir aneh-aneh. Please, angkat. Halo? Hey! Hey, suara kamu kok gitu? Serak banget. Bentar. Kamu sakit? Demam? Ya ampun. Pantesan aja kamu gak masuk. Tapi kenapa gak bilang apa-apa sih? Gak mau ganggu aku. Loh, kamu kira aku bakal keganggu cuma karena pacar sendiri sakit? Maksud aku, iya walaupun ini cuma kontrak gitu, tapi tetap aja kan. Ya pokoknya sekarang kamu lagi sama siapa di rumah? Sendiri. Terus udah makan? Dari tadi gak makan? Kenapa? Pantes aja suara kamu lemes kayak gitu. Kamu belum minum obat ya pasti? Belum? Kok belum? Kenapa? Hah? Kamu bahkan belum beli obat? Astaga. Terus suhu badan kamu gimana sekarang? Tinggi?
Riang juga. Hey, dengerin aku. Kamu jangan maksa, biar kelihatan kuat terus. Kalau kamu sakit, ya bilang. Jangan ngilang kayak tadi. Tahu gak sih? Aku tuh tadi di sekolah nyariin kamu. Anak basket pun sampai bingung kenapa aku nanyain kamu terus. Aku kira tuh kamu bolos karena gak mau masuk. Gara-gara aku. Ya, aku kira kamu gak mau masuk karena dipaksa belajar terus sama aku. Ternyata malah sakit kayak gini. Kamu udah makan apa aja hari ini? Cuma roti? Dari pagi? Pantas aja badan kamu tuh gede loh, dipakai latihan tiap hari. Mana cukup sih cuma makan roti doang. Terus air minum sedikit. Ya ampun. Kamu tuh kalau lagi sehat nyebelin banget. Suka ngeyel, keras kepala. Pas sakit malah jadi nyusahin diri sendiri dan tambah nyebelin. Terus sekarang kamu lagi rebahan. Bagus deh. Ya jangan duduk terus, nanti pusing. Aku bisa dengar dari sini sih, suara napas kamu tuh berat banget. Demamnya tinggi ya? Makanya dari tadi jawabnya pelan. Ya jujur aja sih, tadi pas aku masuk kelas tuh, karena biasanya kita sering belajar bareng, aku jadi refleks nyari kursi kamu duluan. Padahal biasanya aku kesel sendiri lihat kamu tidur pas jam kosong kayak gitu. Tapi ya tadi lihat kursi kamu kosong kayak gitu jadinya aneh aja sih. Apalagi waktu pulang sekolah. Aku lewat lapangan basket. Terus ya baru sadar gak ada suara kamu teriak-teriak nyuruh latihan. Sepi banget ya ternyata. Enggak, bukan karena kangen. Ya aku cuma belum biasa aja sih. Kan kita pacaran kontrak nih baru jalan sekitar semingguan ya. Tapi ya karena kita ketemu tiap hari, pas tiba-tiba gak ada kamu, jadi kerasa aja gitu. Kamu gak mau pesan makanan online? Masih malas. Jangan malas. Habis ini pesan ya. Kan murah juga lagian. Atau ya kalau males bikin mie mungkin. Jangan gitu. Kamu harus paksain. Kalau kamu pingsan nanti malah repot lagi. Dan ya aku gak mau besok ditanyain sama anak basket terus.
Kak, kapten mana? Kak, kapten sakit ya? Kak, kok nggak bareng? Tuh, anggota kamu nanyain aku kayak gitu. Malu-maluin banget sumpah. Aku sampai dibilang beda sendiri hari ini. Mungkin gara-gara akhir-akhir ini kita sering bareng ya. Eh, iya maksudnya karena kita biasanya belajar bareng. Jadi rasanya ya beda aja gitu. Hmm, oh iya, kalau besok kamu masih demam, kabarin aku ya. Hmm, iya, biar aku sekalian bisa bawain catatan. Bukan karena aku khawatir, cuman yang gak mau aja gitu nilai kamu makin turun. Oh iya, makasih ya. Kamu udah ngangkat telepon aku. Ya kalau enggak mungkin aku sampai sekarang bakal kepikiran. Ya bukan karena khawatir sih. Cuma dari tadi siang tuh aku merasa bersalah aja karena maksa kamu belajar terus. Ya walaupun itu bukan alasan setelah sembuh nanti kamu jadi nggak belajar ya. Udah sana tidur, nggak usah mikirin latihan dulu. Kenapa? Hari ini ya di sekolah nggak ada apa-apa sih. Oh, oh ada deh. Tadi ada anak futsal gitu sih sempet nyamperin aku pas pulang rapat. Itu ketua timnya yang waktu zaman kita ospek kamu pernah berantem deh sama dia, seingat aku ya. Iya dia. Heran deh aku, kenapa ya orang itu tuh masih suka muncul aja gitu tiba-tiba. Hah? Enggak, bukan nyari ribut sih. Cuma dia nanya aja kayak, dia bilang gimana ya tadi tuh. Oh ya, pokoknya dia bilang kayak gini sih. Kayak, mana tuh bocah aku, tumben gak nempel terus sama lu. Gitu dia bilang. Aku langsung, ya males sih dengarnya. Terus ya dia malah duduk sebelah aku di tribun. Padahal jelas-jelas aku lagi nungguin rapat berikutnya. Anak futsal tuh emang nyebelin sih. Mana gayanya santai banget lagi. Kenapa? Lah, jawaban kamu kok jadi pendek gitu sih? Ih, jangan bilang kamu kesal. Bohong. Kalau lagi kesal, suara kamu kayak gitu. Dari tadi udah lemes, sekarang nada bicaranya berubah jadi kayak yang ngambek. Ya, terus tadi dia sempat bilang juga sih kayak, kasihan juga lu ditinggal, mending sama gua Sya. Gitu, dia bilangnya. Ya apaan ya? Ya, aku langsung bilang aja kamu sakit. Tapi dia malah ketawa. Untung aja, tadi teman-teman aku tuh pada datang. Jadi aku bisa pergi deh dari tuh cowok. Jangan diem gitu dong. Loh, beneran kesel ya? Ya ampun, padahal kamu lagi sakit loh. Kamu cemburu? Lucu banget. Enggak, enggak. Iya udah deh, iya.
Ya, tapi tadi aku gak balas apa-apa kok. Malah aku tinggal pergi aja. Ya, ngapain juga sih ngeladenin dia. Orang yang aku telepon dari tadi juga kan kamu. Ya kan? Dan yang bikin aku kepikiran seharian juga kamu. Karena ya aku jadi gak ada teman belajar aja sih. Makanya jangan pasang nada jutek gitu lagi dong. Demam kamu nanti makin naik. Hah? Terserah. Ih, kok gitu sih jawabnya? Padahal masih ada satu cerita lagi loh tentang anak futsal itu. Nggak mau ah. Kamu jadi marah-marah soalnya. Ih, kepo banget sih. Ya udah, tapi jangan langsung emosian lagi. Ya tadi pas aku mau pulang, kan aku jarang ini kan. Biasanya pulang sendiri kan. Terus tadi aku jalan tuh ke parkiran sendiri. Tiba-tiba dia nyusul dari belakang. Aku kira ya dia mau ngomong apaan lagi. Ternyata dia tuh bilang kayak gini nih. Kayak, "Ya, pulang bareng gue aja," katanya gitu. Terus aku kan bilang kan kayak, "Pulang sama lu," kata aku gitu. Kenapa suara kamu jadi tinggi gitu deh nadanya? Ya tadi kamu bilang kayak, terus kayak gitu. Galak banget. Coba tebak aku jawab apa? Ya aku tolak lah. Aku bilang, gak usah, aku bisa pulang sendiri, kata aku gitu. Ya terus dia masih maksa sih. Ya terus dia bilang katanya, sekali-kali lah, jangan sama dia terus, katanya gitu. Maksudnya jangan sama kamu terus. Terus aku kayak, males banget sih. Ih, kan kamu masih marah ya? Loh, padahal aku udah tolak loh. Kamu kok marah sih? Kita kan cuma pacaran kontrak doang. Masa kamu panik ya? Takut aku terima tadi? Bohong. Soalnya suara kamu tuh langsung beda gitu. Tadinya lemes, giliran bahas dia langsung seger gitu. Lucu banget sumpah. Tapi aku serius sih. Aku emang gak ada niat pulang bareng dia. Dan ngobrol aja pun aku males. Orang dia tiap ketemu pasti nyebelin. Kenapa? Kamu tahu kenapa dia selalu nyebelin dan suka ngusilin aku? Karena dia emang ganggu. Iya sih. Itu juga. Tapi kalau dari obrolan anak-anak sekolah sih, katanya dia tuh suka sama aku gitu. Loh? Halo? Kenapa diem lagi? Jangan bilang kamu kesel lagi. Padahal aku gak ngapa-ngapain loh. Dari dulu juga banyak yang ngomong gitu sih. Katanya dia mulai berubah tuh setelah beres ospek. Mungkin gara-gara waktu itu dia kalah ribut kali ya sama kamu.
Ya akhirnya jadi makin aneh tiap ketemu sama aku. Terus aku gimana? Apanya? Ya biasa aja lah. Emang aku kelihatan peduli sama dia? Aku juga males kali sama dia. Orangnya berisik, sok santai, dan ya gangguin terus. Beda sama kamu. Maksudnya ya kalian sama-sama nyebelin sih, cuman ya gitu deh. Ya intinya aku udah terbiasa aja sama kamu. Kalau aku suka sama dia terus ngajak pulang bareng, siapa tahu lama-lama aku luluh. Serius kamu ngomong gitu? Aku gak segampang itu kali buat luluh. Lagi pula, ngapain aku nerima orang yang jelas-jelas bikin aku kesel? Ya, pokoknya karena sekarang kita pacaran walaupun cuma pura-pura, harusnya kamu gak usah mikir aneh-aneh sih ya. Lagi pula, kalau bukan karena nahan guru-guru biar gak diskurs kamu, aku juga gak akan mau pacaran kayak gini. Repot juga sih pacaran. Ya, walaupun sekarang kesepian sih karena gak ada teman belajar. Tapi serius deh, kalau kamu emang gak suka karena dia ketua futsal, menurut aku kayaknya gak perlu deh. Ya, aku tahu sih dia musuh kamu sejak awal masuk SMA. Tapi, ya jujur aja ya, dia tuh kayaknya bukan tipe aku gitu deh. Aku tuh kayaknya lebih tahan nih sama orang yang nyebelin gitu. Tapi masih mau dengerin aku ngomel. Iya, walaupun kadang bikin emosi sih. Suara kamu udah kayak gitu. Kamu ngantuk ya? Ya udah, tidur aja sana. Besok aku jenguk kali ya buat lihat kondisi kamu. Ya bukan karena khawatir sih, cuman ya mastiin aja biar kamu nggak bolos terlalu lama. Karena kan ya 2 minggu lagi kan kita mau ujian. Dan kalau nilai kamu anjlok, nanti yang repot kan aku juga. Mana guru-guru sekarang nganggap kita tuh paket lengkap lagi. Kapten basket sama ketua OSIS. Kalau salah satunya kenapa-kenapa, ya yang dipanggil duluan pasti aku. Capek tau jadi pacar kontrak kamu tuh. Hah? Kalau capek udah putusin aja. Ih, kenapa jadi ngomong gitu deh? Aku kan cuma bercanda. Lagian ya, kalau dipikir-pikir sekarang juga lumayan enak sih. Ya, maksud aku, ya setidaknya kamu gak seburuk pas awal kenal. Dulu tuh sumpah ya, pas pertama kali kita ketemu waktu ospek aja tuh udah bikin ribut. Mana muka kamu tuh jutek banget lagi. Aku kadang sampai mikir ini anak kenapa sih galak banget. Terus sekarang malah jadi orang yang tiap sore nemenin aku belajar. Aneh juga sih.
Kenapa ketawa? Kamu juga mikirnya dulu aku nyebelin. Berarti bukan aku doang yang kayak gitu ya. Ya, dulu tuh kamu suka kabur kan kalau tiap ada razia hari Senin tuh. Tapi bener kan? Aku tuh sampai capek sendiri tahu nyariin kamu. Kadang baru jam pertama, tahu-tahu Kak, kapten basket hilang katanya gitu. Terus pas ketemu malah lagi tidur di UKS atau nongkrong di belakang gedung olahraga. Mana tiap dipanggil guru ekspresi kamu tuh datar banget lagi. Kayak gak merasa bersalah. Bosan upacara? Alasan banget. Ya, tapi walaupun nilai kamu kacau dan sering bikin masalah, guru-guru tuh tetap susah sih marah lama sama kamu. Soalnya tiap ada pertandingan, kamu selalu bawa pulang piala lagi. Dan ya, bawa nama sekolah lagi dan makin dikenal banyak orang. Terus semua orang langsung lupa deh kalau minggu sebelumnya kamu hampir diskors. Apa kamu bilang? Berarti kamu hebat. Ih, kegeeran banget. Kalau bukan karena aku yang bantu kamu nego ke guru BK, kamu tuh udah habis duluan tahu. Emang kamu gak inget dulu kayak gimana? Waktu nilai matematika kamu jelek banget. Terus wali kelas tuh sampai bilang kayak, kalau gini terus kamu gak bisa ikut turnamen. Muka kamu tuh langsung berubah gitu. Kayaknya itu pertama kalinya deh aku lihat kamu sepanik itu soal nilai. Iya, karena basket doang kan yang kamu pikirin. Makanya aku heran sih. Sekarang malah kamu yang tiap sore duduk depan aku sambil ngerjain soal. Walaupun ujung-ujungnya ya ngeluh terus. Pusing lah, ngantuk lah. Kenapa sih harus belajar integral? Terus 5 menit kemudian malah minta diajarin lagi. Kalau diinget-inget lucu juga sih. Iya, ngomong-ngomong, kamu sadar gak sih? Sekarang anak-anak sekolah tuh jadi takut sama aku tau gara-gara kamu. Iya, katanya tuh aku jadi lebih galak gitu. Padahal kalau mereka tahu ya, aku tuh gitu tuh karena capek sama kamu. Mereka nggak tahu aja gimana susahnya aku ngurusin kamu yang bukan nakal lagi sih. Kayaknya orang lain tuh kayaknya nggak akan kuat deh. Makanya guru-guru tuh nyerahin ke aku gitu. Ya, tapi ya udah deh. Semoga aja kamu cepat sembuh karena 2 minggu lagi kan ujian ya. Pokoknya kamu besok harus kabarin aku karena aku harus nyiapin beberapa catatan matematika, Indo. Aku juga sebenarnya ada beberapa PR sih hari ini tuh dari guru dan kamu harus ngerjain dan gak boleh gak ngerjain. Jadi kamu harus cepat sembuh. Ya udah, tidur sana sekarang. Pokoknya besok kalau udah agak mendingan, kamu chat aku aja. Kalau perlu aku bawain rangkuman lain misalnya, bilang aja. Biar kamu gak ketinggalan juga kan.
Aku baik banget hari ini. Ya elah, jangan dibiasain. Aku cuma gak mau aja ketua basket itu yang disukain sama banyak adik kelas tumbang sebelum ujian. Dan ya juga sebelum final turnamen bulan depan kan. Karena kalau lapangan basket jadi sepi lagi, kayaknya aku bakal ngerasa bersalah deh karena selalu maksa kamu belajar terus. Udah, tidur sana. Ingat ya, balas chat aku kalau aku chat. Kalau enggak, aku bakal kasih banyak tugas dan soal-soal susah buat kamu kalau kamu masuk nanti. Oke, bye. Good night.